Idul Adha juga mati kau. Mending sekarang. Oh no. Sabar ya. Ampun.徐大仙，看过吧？私不小心，快点入不小心。你瞅瞅啊，你心里听了没？不小心。啊？你输那个？不小心，应该是。哦，印度，我以为啊，你是小米，你瞅瞅啊。不小心，すみません。不是的，快点。はい。おい。花すな。花で打数。看过吧？私不小心。你瞅瞅啊。さようなら。ありがとう。Sini lihat buku saya. Oke, jadi gini. Jadi, apa kesaksianmu terhadap kejadian ini? Aku hanya ingin membuktikan sebuah kebenaran. Kebenaran? Apa yang akan kamu buktikan? Pembunuhan yang kau salah tangkap. Apa yang kau maksudkan? Pembunuhan tukang bakpia beberapa tahun yang lalu. Tapi sidik jari di pistol itu menunjukkan bahwa Limlah pembunuhnya. Lim bukan dia pelakunya. Apa? Kameramen tolong. Kamera. Pak polisi. Ada yang baru loh. Apa? Ini nih, pasta gigi Pak Deden untuk napas yang lebih segar. Jeluk. Itu Min tahu. Hah? Min? Sahabat Super, untuk bau mulut lebih lanjut, hubungi nomor di bawah ini atau di atas ini. Nafas lebih segar dengan Pak Deden. Udah sus lagi. Jadi, bagaimana aku bisa tahu bahwa dia bukan orangnya? Hal ini bermula ketika aku membeli kafe itu. Teh, Buffet teh. Buffet ini dari segi kematangannya
Sepertinya bagus sekali ini. Kita coba dulu ya. Rasanya bagus sekali ini. Manisnya pas. Jadi warnanya pun sudah bagus. Bisa lihat ini? Enak sekali. Yang bikin bapaknya siapa teh? Pak Kurnia. Tapi Pak Kurnianya udah meninggal, dibunuh sama anak kecil. Dibunuh sama anak kecil? Kok bisa teh? Oh, nggak tahu. Ini sepertinya harus diselesaikan masalah. Sama kita. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Ini mengenai pembunuhan tukang mafia. Apa yang kau tahu mengenai hal itu? Entahlah. Aku hanya mengetahui beberapa hal saja. Percuma kau tanyakan hal itu padaku. Aku bukanlah pelakunya. Apa maksudmu? Aku dijebak. Aku tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Dijebak? Aku tidak paham dengan semua ini. Aku hanyalah anak jalanan biasa. Tapi sejak kejadian sore itu, aku menjadi penghuni penjara ini. Sore itu? Apa maksudmu? Ya, sore itu. Sore di mana aku sedang duduk di pinggir jalan. Aku melihat 3 orang berbaju hitam dengan topi dan kacamatanya. Mereka lewat begitu saja, seperti tidak ada apa-apa. Saat mereka mendekati tukang mafia tersebut, tiba-tiba saja suara tembakan mengenai kepalanya. Aku yang duduk di samping orang tersebut, lalu dilemparkan pistol yang tadi ia tembakan. Entah apa yang kulakukan, aku memegang pistol tersebut. Jadi, bukan kau pelakunya? Setelah John menemui anak tersebut, setelah ia mendapatkan informasi mengenai mafia tersebut, ia pun lalu mencari siapa pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan tukang mafia tersebut. Ia mencari dan terus mencari informasi keberadaan mafia bayaran tersebut. Sungguh, entah apa yang ia ketahui, tidak ada informasi dari masyarakat sekitar mengenai mafia bayaran tersebut. Dan akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke rumah untuk mencari mafia tersebut di internet. Dan akhirnya sampainya ia di rumah, Ada kita nggak, Mas? Saya akan menyanyikan sebuah lagu ciptaan saya sendiri. Ini udah hits ya di luar negeri. Neng neng nong neng nong neng neng nong 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 neng 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 nong neng nong neng nong neng. Lagunya boleh aku beli nggak? Anak tidak tahu itu. Oh ya udah Mas, 500.000 aja. Mahal banget. Kamu kok lebih mahal dari lagunya Mas Anang. Nah ini bagus loh, ini bisnismen artinya bagus loh. Dia begitu tahu loh, begitu kasih yang lebih. 5 juta. Oh yaudah deh Mas, deal. Nih. Mas, bagaimana komentar Anda tentang Dewan Juri, Mas? Termasuk Mas Anang. Bagaimana? Kalau menurut saya ya, Anas Urbaningrum itu tidak bersalah, Mas. Bukan Mas Anang. Yanti. Tadi sih kata Mas Dani ya, lagu saya tuh udah dibeli 5 juta. Tapi buat Anang. Oh iya, ini kan rumah saya, ini. Selamat malam. Anda sekarang berada di episode 60 sedikit. Di situ kamera, di situ Kang Ujang dan Kang Asep. Jika Anda mulai takut, silahkan lambaikan tangan. Dan satu penerangan Anda, contoh, silahkan buat.
Oh, Selatan. Ingat lambaikan dana. Kok aneh ya? Kayaknya semua dari awal nih. Hilang kok datang usahanya. Hai, enak. Kenapa ini harus terjadi? Mengapa ada Indonesian Idol dan hantu-hantu bodoh itu? Dan kenapa Ahmad Dhani belum mentransfer uangnya? Sudahlah, aku tak peduli. Jadi, 24 terdiri dari 23 orang dengan 3 bersaudara. Mereka adalah Carlo, Alessandro, dan Roberto. Carlo adalah ahli sniper dan shotgun. Dia sangat keji dalam membunuh. Yang kedua adalah Alessandro. Dengan double handgun, ia dapat membunuh dengan cepat, sulit untuk dikejar. Yang terakhir adalah Roberto. Belum diketahui kemampuannya. Yang jelas, ia adalah ketua 24. Hei, lurus. Tato apa ini? Sejak kapan aku punya tato seperti ini?